Halo, perkenalkan nama saya Adelia Dara. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membudidayakan jahe. Jahe merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe atau Zingiber officinal berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe terutama sebagai bahan minuman, bumbu masakan, dan obat-obatan tradisional. Jahe termasuk dalam suku temu-temuan sefamili dengan temuan-temuan lainnya seperti temulawak, temu hitam, kunyit kencur, lengkuas, dan lain-lain. Rimpang jahe dapat digunakan sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan seperti roti, kue, biskuit, kembang gula, dan berbagai minuman lainnya. Jahe juga dapat digunakan pada industri obat, minyak wangi, industri jamu tradisional, diolah menjadi asinan jahe, dibuat acar, lalap, bandrek, sekoteng, dan sirup. Para petani cabai menggunakan jahe sebagai pestisida alami. Jahe dapat dijual dalam bentuk segar, kering, jahe bubuk, dan jahe awetan. Di samping itu, terdapat hasil olahan jahe seperti minyak astiri dan koresin yang diperoleh dengan cara penyulingan yang berguna sebagai bahan pencampur dalam minuman beralkohol, es krim, campuran sosis, dan lain-lainnya. Manfaat jahe sebagai obat diantaranya merupakan paramkoholgi, antara lain adalah sebagai karminatif atau peluru kentut, anti muntah, pereda kejang, anti pengerasan pembuluh darah, peluru keringat, anti inflamasi, anti mikroba dan parasit, anti pirentik, anti rematik, serta merangsang pengeluaran getah lambung dan getah empedu. Jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna rimpangannya. Umumnya dikenal 3 varietas jahe, yaitu jahe putih atau kuning besar atau disebut juga dengan jahe gajah atau jahe badak. Rimpangnya lebih besar dan gemuk. Ruas rimpangnya lebih menggembung dari kedua varietas lainnya. Yang selanjutnya jahe putih atau kuning kecil atau disebut juga jahe sunti atau jahe emprit. Ruasnya kecil, agak rata sampai agak sedikit menggembung. Jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan atau untuk diekstrak oleh stearin dan minyak astirinnya. Yang selanjutnya jahe merah. Rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe putih kecil sama seperti jahe kecil. Jahe merah selalu dipanen setelah tua dan juga memiliki kandungan minyak astiri yang sama dengan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan. Ada beberapa syarat pertumbuhan tanaman jahe. Syarat yang pertama yaitu iklim. Tanaman jahe membutuhkan curah hujan yang relatif tinggi, yaitu antara 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Pada umur 2/5 sampai 7 bulan atau lebih, tanaman jahe memerlukan sinar matahari. Penanaman jahe dilakukan di tempat yang terbuka sehingga mendapat sinar matahari sepanjang hari. Suhu udara optimum untuk budidaya tanaman jahe antara 20 sampai 35 derajat Celcius. Syarat yang kedua yaitu media tanam. Tanaman jahe paling cocok ditanam pada tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung humus. Tekstur tanah yang baik adalah lempung berpasir, liat berpasir, dan tanah lateri. Tanaman jahe dapat tumbuh pada keasaman tanah atau pH sekitar 43 sampai 74. Tetapi keasaman tanah atau pH optimum untuk jahe gajah adalah 68 sampai 70. Yang selanjutnya, syarat ketiga adalah ketinggian tempat. Jahe tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Tetapi pada umumnya di Indonesia ditanam pada ketinggian 200 sampai 600 mdpl. Untuk pengolahan tanah, lakukanlah persiapan.
Untuk mendapatkan hasil panen yang optimal, harus diperhatikan syarat-syarat tumbuh yang dibutuhkan tanaman jahe. Bila keasaman tanah yang ada tidak sesuai dengan keasaman tanah yang dibutuhkan tanaman jahe, maka ditambah atau dikurangi keasaman dengan kapur. Tanah dibajak sedalam kurang lebih dari 30 cm untuk tujuan mendapatkan kondisi tanah yang gembur atau remah dan membersihkan tanaman pengganggu. Setelah itu, tanah dibiarkan 2-4 minggu agar gas-gas beracun menguap serta bibit penyakit dan hama akan mati terkena sinar matahari. Apabila pada pengelolaan tanah pertama dirasakan belum juga gembur, maka dapat dilakukan pengolahan tanah yang kedua sekitar 2-3 minggu sebelum tanam dan dapat diberikan pupuk kandang dengan dosis 1.500 sampai 2.500 kg. Pada daerah-daerah yang kondisi tanahnya jelek dan sekaligus untuk mencegah terjadinya genangan air, sebaiknya tanah diolah menjadi bedengan-bedengan dengan ukuran tinggi 20-30 cm, lebar 80-100 cm. Sedangkan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada tanah dengan pH rendah, sebagian besar unsur-unsur hara di dalamnya, terutama fosfor dan kalsium, dalam keadaan tidak tersedia atau sulit diserap. Kondisi tanah yang masam ini dapat menjadi media perkembangan beberapa cendawan penyebab penyakit Fusarium sp dan Pythium sp. Pengapuran juga berfungsi menambah unsur kalium yang sangat diperlukan tanaman untuk mengeraskan bagian tanaman yang berkayu, merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mempertebal dinding sel buah, dan merangsang pembentukan biji. Derajat keasaman kurang dari 4 atau paling asam, kebutuhan dolimit lebih dari 10 ton per hektar. Dan yang selanjutnya derajat keasaman 5 atau asam, kebutuhan dolimit 55 ton per hektar. Dan yang selanjutnya derajat keasaman 6 atau agak asam, kebutuhan dolimit 8 ton per hektar. Bibit berkualitas adalah bibit yang memenuhi syarat mutu genetik, mutu fisiologik atau persentase tumbuh yang tinggi, dan mutu fisik. Mutu fisik adalah bibit yang bebas hama dan penyakit. Oleh karena itu, kriteria yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama, bahan bibit diambil langsung dari kebun, bukan dari pasar. Dan yang selanjutnya, dipilih bahan bibit dari tanaman yang sudah tua, berumur 9-10 bulan. Dan yang selanjutnya dipilih pula dari tanaman yang sehat dan kulit rimpang yang tidak terluka atau lecet. Rimpang jahe yang baru dipanen dijemur sementara tidak sampai kering. Kemudian disimpan sekitar 1-15 bulan. Patahkan rimpang tersebut dengan tangan di mana setiap potongan memiliki 3-5 mata tunas dan dijemur ulang setengah atau 1 hari. Untuk pemeliharaan tanaman jahe ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, penjaringan dan penyulaman. Yang kedua, penyiangan. Yang ketiga, pembubunan. Yang keempat, pemupukan. Yang kelima, pengairan dan penyiraman. Yang keenam, waktu penyemprotan pestisida. Adapun hama yang dijumpai pada tanaman jahe adalah kepik. Kepik menyerang daun tanaman hingga berlubang. Ulat penggesek akar menyerang akar tanaman hingga kering dan mati. Kumbang. Adapun penyakit yang pertama adalah layu bakteri. Gejala yang muncul adalah mula-mula helaian daun bagian bawah melipat dan menggulung. Kemudian terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning dan mengering. Penyakit yang kedua, ada penyakit busuk rimpang. Penyakit ini dapat masuk ke bibit rimpang jahe melalui lukanya. Ia akan tumbuh dengan baik pada suhu udara 20-25 derajat Celcius dan terus berkembang hingga akhirnya menyebabkan rimpang menjadi busuk. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit bercak daun. Penyakit ini dapat menular dengan bantuan angin dan masuk melalui luka maupun tanpa luka. Gejalanya adalah pada daun akan muncul bercak-bercak berukuran 3-5 mm. Selanjutnya, bercak-bercak itu berwarna abu dan di tengahnya terdapat bintik-bintik berwarna hitam.
sedangkan pinggirannya busuk basah. Tanaman yang terserang bisa mati. Dan cara pengendaliannya adalah tindakan pencegahan maupun penyemprotan penyakit bercak daun, sama halnya dengan cara-cara yang dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya, pemanenan. Pemanenan dilakukan tergantung dari penggunaan jahe itu sendiri. Bila kebutuhan untuk bumbu penyedap masakan, maka tanaman jahe sudah bisa ditanam pada umur kurang lebih dari 4 bulan dengan cara mematahkan sebagian rimpang dan sisanya dibiarkan sampai tua. Yang selanjutnya, cara panen yang baik. Tanah dibongkar dengan hati-hati menggunakan alat garpu atau cangkul. Diusahakan jangan sampai rimpang jahe terluka. Selanjutnya, tanah dan kotoran lainnya yang menempel pada rimpang dibersihkan dan bila perlu dicuci. Sesudah itu, jahe dijemur di atas papan atau daun pisang yang kira-kira selama 1 minggu. Tempat penyimpanan harus terbuka, tidak lembab, dan penumpukannya jangan terlalu tinggi, melainkan agak disebar. Produksi rimpang segar untuk klon jahe gajah berkisaran antara 15 sampai 25 ton per hektar. Sedangkan untuk klon jahe emprit atau jahe sisunti berkisaran antara 10 sampai 15 ton per hektar. Adapun pasca panen yang pertama, ada penyortiran dan penggolongan. Rimpang kemudian dipilih atau disortasi berdasarkan ukuran panjang, lebar, besar, dan kecil untuk memisahkan bahan yang berkualitas rendah atau rusak dengan yang baik atau seragam. Sortasi pada jahe dilakukan melalui 2 tahap, yaitu sortasi basah dan kering. Sortasi basah dilakukan pada bahan segar untuk memisahkan bahan-bahan dari kotoran berupa tanah, sisa tanaman, dan gulma yang dimungkinkan mencemari bahan hasil panen. Sortasi kering dilakukan pada bahan yang telah mengalami pengeringan guna memisahkan bahan-bahan dari benda-benda asing seperti kerikil, tanah, dan kotoran-kotoran lainnya. Setelah bersih, rimpang dikumpulkan dalam wadah berupa karung untuk memudahkan pengangkutan dan mempertahankan kebersihan rimpang hasil panen selama pengangkutan. Rimpang disimpan dalam gudang yang memiliki ventilasi baik dan lancar, tidak bocor, terhindar dari kontaminasi bahan lain yang menurunkan kualitas bahan yang bersangkutan, memiliki penerangan yang cukup, serta bersih dan terbebas dari hama gudang. Untuk mencegah timbulnya hama gudang seperti rayap, dilakukan dengan mengoleskan oli bekas pada lantai gudang. Setelah oli itu kering, baru dipasang bantalan dari kayu. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman jahe yang bisa dipraktekkan. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya ya. Saya Adelia Dara pamit undur diri. Sampai jumpa.